bermainnya. Ya mana korupsi dan korupsi pajak di Mabes Polri. Setelah dibuka uangnya dibagi-bagi, ini yang sedang kita cek. Ya, halo pemirsa, jumpa kembali dalam Forum Today's Dialogue bersama saya, Kania Sutisnawinata. Tersangka maklar kasus Gayus Tambunan makin bertambah. Hari ini Mabes Polri menetapkan satu lagi tersangka, yaitu penyidik Kompol A. Siapa sebenarnya Kompol A? Benarkah ia orang dekat Susno? Mantan Kabareskrim Susno 2J sendiri sudah mengakui bahwa dengan pengakuannya mengenai adanya Markus di tubuh Mabes Polri, bahwa statusnya waspada 1. Nah, kemana ujung dari perseteruan antar para jenderal di Mabes Polri ini? Benarkah Polri juga menyiapkan peluru-peluru baru untuk menembak Susno 2J? Itulah yang akan kami bahas dalam Forum Today's Dialogue pada malam hari ini. Sudah ada narasumber yang hadir bersama saya. Kami masih menunggu satu narasumber yang mudah-mudahan bisa bergabung pada malam hari ini. Tapi saya akan perkenalkan terlebih dahulu tamu-tamu yang sudah hadir bersama saya. Paling ujung kanan adalah penasehat ahli Mabes Polri, maksud kami, mohon maaf, adalah kuasa hukum dari Susno 2J, Henry Yosodiningrat. Selamat malam, Pak Henry, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian di sini juga ada anggota Komisi 3 DPR, Ruhut Sitompul. Selamat malam, Bang Ruhut, terima kasih telah bergabung. Dan kemudian di sebelah kiri saya adalah Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak, yaitu Sasmito Hadi Nagoro. Selamat malam, Pak Hadi. Terima kasih telah bergabung. Dan kami juga masih menunggu kedatangan dari Denny Indrayana, Sekretaris Satgas Anti Mafia Hukum. Dan di sini juga bergabung perwakilan dari mahasiswa yang ikut menyaksikan Today's Dialogue pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulai perbincangan kita pada malam hari ini, kita akan simak terlebih dahulu paket informasi berikut ini. Hanya selang 1 hari dari setelah penetapan status tersangka terhadap Komjen Polisi Susno 2J, lalu dianulir jadi terperiksa, lalu simpang siur entah yang betul yang mana, Kapolri Bambang Hendar Sodanuri mengakui terjadi indikasi penyimpangan dalam penyelidikan kasus pajak terhadap Gayus Tambunan. Tim Propam sudah jalan, tim independen sudah jalan. Kita sudah temukan ada yang aneh dalam proses penyidikan kasus ini. Sudah kita temukan, nanti waktunya kita buka. Dan tim independen sedang kerja keras. Nanti saya sudah minta kepada Bapak Kuntoro selaku Ketua Tim Satgas Hukum, Mafia Hukum, untuk duduk bersama. Tadi hanya kita silaturahim, memberikan penjelasan, memberikan ruang, saya berikan kesempatan secara terbuka untuk silakan tim Satgas masuk. Bahkan saya sudah bersurat untuk dari Kompolnas ikut bergabung. Sebagai pejabat Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak, Gayus punya jurus pintar mengelola nilai pajak yang kebanyakan berasal dari badan usaha. Ya memang nggak wajar kalau seorang pelaksana itu uangnya segitu banyak itu kan, dan alibi dia ya boleh-boleh saja ngomong begitu. Ketua Pusat Penelusuran dan Analisa Transaksi Keuangan, Yunus Hussein, membantah sekitar 24,6 miliar dana Gayus mengalir ke penyidik Polri. Menurut Yunus, uang tadi berasal dari pengusaha Andi Kosasi yang membuat pengakuan palsu kepada penyidik Polri. Itu katanya duit dia nitip buat beli apa. Ternyata kita nggak pernah lihat dia nyetor di depan, dan waktu duit itu dikeluarkan yang 20 sekian itu, dia cuma dapat sedikit ya, 1,9 lah ya. Artinya bukan duit dia semua itu gitu, bukan nitip gitu ya. Dan itu pun kan udah jelas ya bukan titipan seperti itu, karena dari beberapa informasi juga itu terbantahkan. Gitu. Jadi kebenarannya gimana Pak? Duit wajib pajak gitu aja. Andi Kosasi hari Jumat kemarin menyerahkan diri ke Mabes Polri. Penyelidikan polisi masih berlangsung, sekaligus mengungkap siapa yang sebenarnya Markus alias maklar kasus yang mencoreng institusi Polri sekaligus pajak. Lantas, bagaimana pemerintah, khususnya Ditjen Pajak yang berkantor cukup mewah untuk lembaga pemerintah, mempertanggungjawabkan kasus pengemplangan pajak Gayus Tambunan? Ya pemirsa, langsung saja kita awali perbincangan pada malam hari ini dengan menanyakan
Pertanyaan pertama saya langsung ke Pak Ruhut. Pak Ruhut sudah siap nih untuk menjawab pertanyaan saya. Kayaknya Oh, nampaknya siap. sibuk sekali nih. Siap, Mbak. Pak Ruhut, saya ingin menanyakan soal apa yang perkembangan terbarunya bahwa pada hari ini Mabes Polri menetapkan Kompol A sebagai tersangka dalam kasus Gayus Tambunan. Nah, yang Anda ketahui alasannya apa yang menjadi cukup kuat untuk menetapkan Kompol A ini sebagai tersangka? Alasan yang saya terima dan yang saya dengar Pak Edward Aritonang sebagai juru bicara di Mabes Polri, di mana di dalam penyelidikan menjadi penyidikan pada waktu itu kita semua sama-sama tahu tugas daripada kepolisian selain mendalami satu kasus juga mengembangkan kasus tersebut. Oke. Kenapa di sini hanya si Gayus Tambunan saja? Oke. Ya, kenapa tidak katakanlah pada waktu itu siapa di belakangnya dan lain sebagainya? Karena kita tahu kepolisian itu dalam penyidikan sangat profesional. Jadi harus ditelusuri, dikejar terus sampai ke akar-akarnya. Jadi ini ibarat kalau main bola, ya, bola gantung. Yang mengakibatkan semua mengetahui akhirnya Gayus Tambunan kita tahu hukumannya ya seperti yang kita sudah dengar. Dan Ya, dilihat bahwa akhirnya ada kemungkinan keterlibatan dari pihak internal di Mabes Polri ada sendiri, kemungkinan yaitu keterlibatan penyidik. penyidik. Karena itulah pejabat yang inisialnya A itu sekarang dijadikan tersangka. Begitu juga pengacara yang HH tapi dia tidak berfungsi sebagai pengacara pada waktu itu. Penghubungnya seperti Markus lah. Dan memang itu yang saya... Yang diketahui apakah memang ada aliran dana begitu yang sampai ke dua tersangka baru ini? Kalau saya lihat sepertinya juga dari pihak kepolisian sudah menelusuri sampai tingkat yang kedua bahwa mereka sudah tahu aliran dana itu kemana. Jadi ya itu kemungkinan. Oke, baik, saya beralih dulu ke Pak Henry. Pak Henry, tadi Kadif Humas menyebutkan bahwa Kompol A ini pernah bertugas bersama Pak Susno saat menjabat deputi di PPATK. Sebenarnya yang Anda ketahui Pak Susno ini kedekatannya dengan Kompol A ini seberapa jauh? Oke, kita sudah mulai lari. Awal tadi dikatakan bahwa mafia ternyata benar. Kompol A, kemudian Andi Kosasih ditahan. Kemudian dibuka dengan dialog, lantas peluru apa lagi yang akan ditembakkan diarahkan kepada Susno. Artinya setelah Susno Duaji berhasil mengungkap dan apa yang diungkapkan itu setelah ditekan dalam tanda kutip oleh berbagai pihak termasuk Satgas, Komisi 3, baru dilakukan dan baru ditangkap, ditahan ya namanya Kompol A dan Kosasih. Lantas sekarang Susno mau diapakan? Kan itu. Saya tidak mau mengatakan dalam istilah sepertinya kemudian Tapi bahwa kedekatan. dari pihak polisi ini kan mungkin adanya kedekatan Ya, gitu antara Itu Susno dia, itu dengan dia yang mulai Kompol nggak A yang beres baru gitu saja ya. ditetapkan Semestinya sebagai Susno tersangka. Duaji ini harus diberikan penghargaan ya. Karena dia berhasil mengungkap. Kalau tidak ada Susno Duaji mengungkap, sampai sekarang kasus ini tidak ada dan kita tidak duduk di sini untuk bicara hal itu saat ini ya. Tentang kedekatan antara Kompol A dengan ini, itu semua fitnah. Fitnah. Boleh tanya dengan Kompol A. Mestinya Pak Susno Duaji dijadikan saksi dalam perkara tersangka A itu tadi. Semestinya demikian. Ini Tapi baru kan akan Pak Susno terbuka. sekarang tidak mau diperiksa oleh Propam. Artinya Berbeda. kemudian bagaimana Berbeda. bisa mengkonfirmasi? Berbeda. Kalau beliau sebagai saksi dalam perkara pidana atas nama tersangka Kompol A itu, kewajibannya sebagai seorang bangsa, sebagai warga negara Indonesia, kewajibannya. Meskipun yang akan memeriksa itu seorang brigadir, itu kewajibannya. Dan saya jamin pasti datang kalau diperiksa oleh Barreskrim. Pasti datang. Baik, kalau gitu saya beralih ke Pak Hadi. Pak Hadi, Anda melihat perkembangan kasus ini apakah memang cukup sampai di sini saja atau sampai ke Kompol A ini, atau Anda melihat atau Anda punya keyakinan bahwa ada atasannya gitu yang sampai sekarang ini belum diketahui keterlibatannya sejauh siapa mana? yang Anda maksud? Dari Kompol A yang kemudian juga disebut-sebut oleh Pak Susno. Nanti dulu ya. Kalau dalam kaitannya masalah ini ya, saya terus terang tidak ingin untuk berpretensi masuk ke wilayah kepolisian ya. Oke. Karena saya dalam kapasitas sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pembayar Pajak. Terus terang sebagai warga negara yang ikut memilih Polri sudah barang tentu sebagai garda terdepan untuk keamanan negara ini. Itu merasa prihatin. Pajak yang besar yang kita bayar, yang setahunnya itu targetnya untuk tahun 2010 ini sampai 600 triliun lebih.
ini bisa mengalami ancaman yang berbahaya dengan adanya isu Facebooker segala macam. Padahal persoalan yang tadi Anda tanyakan dengan seorang komisaris polisi yang harus menjadi tersangka atau Anda tanya atasannya lagi, untuk sebuah kasus yang nilainya hanya 25 miliar saja. Costly untuk negara ini. Saya kira Bapak Presiden pun pasti akan prihatin. Jikalau APBN kita yang nilainya 1.000 triliun dan 60% lebih tergantung dari pajak, bulan April ini orang harus mulai membayar pajak, akan terganggu karena ada perilaku-perilaku yang sebenarnya kalau boleh saya ungkapkan, apa yang dilakukan seorang Gayus Tambunan itu dalam budaya panutan seorang bawahan untuk melihat perilaku daripada atasan. Ini sesungguhnya bukan mustahil. Kasus Gayus Tambunan ini terjadi pada tahun 2007-2008. Tapi berarti kalau misalnya memang seperti itu bukan mustahil juga jika kemudian ada tersangka di Mabes Polri gitu yang ditetapkan dalam kasus ini, kemungkinan dia juga tidak bekerja sendiri. Saya tidak mau mengatakan persoalan tersangka di Mabes Polri. Sebetulnya persoalan pajak ini intinya persoalan harusnya kembali kepada institusi di Direktorat Jenderal Pajak. Saya yakin orang-orang polisi itu mereka itu nggak begitu pinter lah untuk ikut main dalam white crime color ini, yang mana biasanya polisi berhadapan urusan perampokan, urusan terorisme. Kalau urusan-urusan yang bermain di wilayah jadi putih, artinya peranan dengan adanya Kompol A yang ditetapkan sebagai tersangka, peranan yang kemungkinan diambil oleh si Kompol A ini kalau memang bersalah apa? ya saya tidak bisa mengatakan kesalahan apa oleh Kompol A. Tetapi kasus Gayus Tambunan sendiri, saya lihat itu kembali saya katakan terkait urusan 25 miliar itu. Tadi saya juga mendengar dari kawan kita, Komisi Yudisial, yang sebetulnya hakim yang diperiksa yang menangani masalah Gayus Tambunan itu ternyata oleh Mahkamah Agung setelah diperiksa itu tidak keliru. Nah, kembali di sini persoalannya yang mendasar harus ditengok. Bahwa persoalan perpajakan itu tadi. Gayus Tambunan itu pegawai golongan 3A. Dia berkaitan dengan urusan, anggap saja ini masalah gratifikasi kalau saya istilahkan yang 25 miliar tersebut. Terjadi pada sekitar tahun 2007. Dia barangkali cukup cerdas ya untuk melihat bahwa tahun 2006 kelihatan di depan mata sudah dibuka di media massa. Kasus yang besar yang sudah disidik, sudah P21, yang nilainya 390-an miliar, yang menyangkut seorang pengusaha besar, dia pada saat mengajukan permohonan penghentian penyidikan kepada Menteri Keuangan, yang seingat saya itu pada tanggal 11 Mei 2006, itu pada akhirnya orang tersebut yang sudah terbuka di publik diketahui yang namanya Paulus Tumewu itu, dia sudah ditahan. Itu maksudnya ghiseling yang pada waktu itu Direktorat Jenderal Pajak pasti bermaksud untuk bukan untuk menarik pembayaran pajaknya, tapi dia pasti bermaksud Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan tindakan paksa badan untuk memberikan efek deterrence, efek jera kepada pengusaha-pengusaha nakal. Tapi pada kenyataannya kasus Gayus Tambunan ini seperti membuka mata kita bahwa ternyata Markus kembali, Pajak itu masih iya, ada di Markus Dirjen itu Pajak. bukan di dalam kelasnya Gayus Tambunan yang 25 miliar. Ternyata yang 390 miliar waktu itu bisa terjadi. Sudah P21, Menteri Keuangan menyampaikan surat kepada Jaksa Agung dan mohon untuk dihentikan penyidikan dengan menuliskan bahwa sudah diberikan surat ketetapan pajak 7,9 miliar saja untuk pajak yang waktu itu sudah dilimpahkan penyidikannya kepada kejaksaan. Kejaksaan sudah di P21 itu dengan nilai 390 miliar. Kalau menurut aturan dalam KUP, bila mana sudah masuk wilayah penyidikan, dia akan kena denda 400% plus pokoknya sehingga nilainya bisa 1,5 triliun. Kalau senilai 1,5 triliun tersebut dilihat oleh seorang Gayus Tambunan bisa akhirnya cincai dengan 7,9 miliar dibayar hanya 35 miliar. Barangkali seorang Gayus Tambunan kalau saya nilai kemungkinan dengan hitung-hitungan sederhana aja, mungkin wajib pajak yang ajukan keberatan yang membuat Bambang Heru sekarang diberhentikan atau dipecat ini
100 miliar, mungkin terus dia mungkin Tapi saja. apakah mungkin seorang Gayus Tambunan yang golongannya cuma 3A gitu ya, artinya bisa bertindak sendirian atau harus ada restu dari atasan-atasan? Logika berpikir sederhana saja. Adanya tadi berita baru saja, Bambang Heru diberhentikan, Direktur Keberatan. Itu karena dengan adanya keberatan seorang Direktur Keberatan tadi, kasus yang dinaikkan oleh seorang penelaah keberatan pajak yang namanya Gayus Tambunan, akhirnya naik ke pengadilan pajak. Nah, Baik. di pengadilan pajak itu kemudian mungkin terus ditetapkan dengan nilai pajak seperti yang diminta oleh wajib pajak tersebut. Sehingga akhirnya ditemukanlah itu indikasi kemudian uang 25 miliar yang mungkin bisa saja itu merupakan ucapan terima kasih kepada si Gayus dan kawan-kawan mungkin. Oke, baik. Kita akan berhenti di situ dulu, akan kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Saya akan ke Pak Ruhut lagi. Pak Ruhut, keyakinan Anda Kompol A ini bertindak sendirian atau memang ada atasannya yang juga ikut terlibat dalam kasus ini? Jadi ini kaitan dengan kasus baik itu kepahlawanan lah mau ya saya ikuti versinya Pak Henry Yoso dengan kliennya Pak Susno dengan kaitan dengan etika aturan yang ada yang harus dipatuhi di kepolisian. Ini kan ada dua kasus. Tinggal seperti yang ditanyakan Mbak Kania, kenapa airnya sekarang ini ada hubungannya dengan Pak Susno. Disinilah ini mirip-mirip juga nih seperti yang ramai kemarin pansus, ya. Karena itu saya udah mengingatkan kepada Pak Susno, kalau memang ada fakta hukumnya, ngapain takut? Laporkan. Karena itu waktu rame kemarin, dia belum pernah melaporkan loh, masih katanya-katanya, masih bukti-bukti politik, belum ada bukti otentik. Ya gimana dong. Pak Henry? Jadi sebentar, sedangkan kan rame nih, Edmond, Raja, mereka melaporkan. Karena itu ini sebenarnya kan Pak Susno ini udah tersangka, tapi diperhalus lagi karena jadi rame kan begitu. Tapi kalau saya sebenarnya Pak Susno, maaf Pak Henry, sebenarnya ini intern di kepolisian. Clearkan dulu ini dalam satu rumah tangga, itu satu. Udah itu ada masalah ingin membongkar, inilah yang membuat sekarang kaitan juga dengan Kombes A ini, Kompol A. Itu kan kejadiannya waktu Pak Susno orang pertama di Bareskrim. Ini jadi udah mirip ini telur ayam telur kan di situ. Jadi kalau saya Pak Henry, udahlah apapun ingat polisi itu apalagi Pak Susno. Pak Susno itu dulu masuk polisi sama dengan ABRI pada waktu Orde Baru. Ada Sabta Marga Sumpah Prajurit. Apalagi sekarang di kepolisian ada Tribuana. Ada aturannya. Hormati itu. Jadi kalau kaitan dengan katakan aturan yang ada dengan Tribuana, patuhi dulu. Itu harus dong. Apapun dia 30 tahun lebih menjadi polisi. Apapun kepolisian itu suatu lembaga. Dan dia pernah dibesarkan di situ. Kan? Oke Pak Henry bagaimana tanggapannya? Oke, sebetulnya saya lebih mengajak kita untuk kita lihat persoalan secara sederhana. Karena saya kalau mau diajak berpikir dan melihat secara sederhana, saya bisa. Juga kalau mau dibawa ke arah yang ribet gitu, saya juga mampu untuk berpikir Jadi kalau yang ribet sederhananya melihat seperti apa persoalan sih sebenarnya Pak Henry? Tadi rekan saya Ruhut mengatakan antara kepahlawanan dengan etika. Ya. Saya tidak melihat ada kepahlawanan atau ada etika yang dibenturkan di sini. Persoalannya adalah seorang perwira tinggi Polri mengungkap adanya mafia hukum di dalam institusinya sendiri kan itu. Apa yang diungkapkan itu disampaikan kepada Satgas, kemudian dipublikasikan. Artinya terpublikasikan. Tidak dengan sengaja memberikan satu upaya untuk publikasi. Dampaknya menyebut nama beberapa orang. Nah, di sini yang ada katanya tadi 310 dan 311 ya. Kemudian etika karena tidak melalui satu aturan. Aturan yang mana juga tak jelas gitu Pak Ruhut ya. Kemudian kalau kita sederhanakan ini, apa yang dikemukakan oleh Pak Susno ini adalah fakta
sementara apa yang dilemparkan kepada dia adalah prasangka-prasangka, kan begitu. Kenapa kita tidak menghargai sebuah fakta, sebuah realita yang diungkapkan dengan penuh keberanian oleh seseorang, kemudian kok kita malah menampik dan mencari-cari, dampaknya tahu. Tidak ada lagi orang yang berani, apalagi seorang anggota Polri, perwira pertama misalnya, atau Bintara, yang melihat ada mafia hukum di dalam tempat bekerjanya, dia tidak akan berani mengungkap. Semestinya kita memberikan penghargaan. Siapa tahu ada adik-adik mahasiswa yang mengetahui adanya itu. Apakah kalian berani sekarang untuk mengungkapkan adanya mafia hukum di salah satu instansi? Karena kalian akan diancam untuk pencemaran nama baik dan juga akan diancam dengan pidana 310 311. Setiap ada kebenaran dari yang kalian kemukakan, kalian akan diserang dengan prasangka-prasangka. Itulah cara berpikir. Tapi yang kalau saya memang harapkan mau disederhanakan. diselesaikan, kalau memang Pak Henry mau diselesaikan secara baik-baik, mengapa kemudian dari Pak Susno menolak untuk diperiksa oleh Propam? Bukan menolak untuk diperiksa oleh Propam, menolak untuk diperiksa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang belum berlaku. Dalam hal ini peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 yang menurut ketentuan peraturan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dan peraturan Presiden nomor 1 tahun 2007, bahwa peraturan Kapolri itu baru dapat diberlakukan atau baru dapat dipergunakan setelah diundangkan dan dimuat di dalam berita negara. Oleh karena belum dilakukan proses itu, maka tidak boleh diterapkan meskipun terhadap seorang tukang becak, seorang fakir miskin, seorang apapun pangkatnya. Jadi bukan Pak Susno menolak untuk diperiksa, menolak diperiksa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang belum berlaku. Ini perlu klarifikasi. Okay. Ada rencana untuk pengadilan in absentia. Kemudian apa perlawanan dari pihak kuasa? Saya, Pak Susno sudah datang ke DPR dan bertulis surat kepada DPR meminta perlindungan hukum kepada Komisi 3 DPR RI agar tidak mengalami suatu kesewenang-wenangan, dan saya berharap kepada institusi Polri agar tidak melakukan hal itu demi menjaga citra dan kehormatan institusi serta penilaian masyarakat terhadap institusi Polri yang akan dinilai arogan dalam hal ini. Dan perlindungan itu diberikan atau tidak, Pak Ruhut? Oh, itu nanti kita udah terima, kebetulan tadi diterima oleh salah satu rekan kita. Ada 2 tadi Komisi 3 karena kami masih reses, baru mulai bekerja tanggal 5. Memang kita ada rencana akan mengundang, baik sebagai kelembagaan kita hormati Bapak Kapolri, akan kita undang. Begitu juga Pak Susno, begitu juga kaitan mungkin yang rame Pak Edmond, Pak Raja ya. Jadi dan akan yang lain-lain dengan semuanya. masalah ini kita akan panggil. Baik, tahan di situ dulu. Kita harus headline terlebih dahulu, akan kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi pemirsa. Today's Dialogue akan segera kembali seusai headline news berikut ini. Ya, pemirsa terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami di Forum Today's Dialogue. Saya akan langsung ke Pak Hadi lagi. Pak Hadi, kalau melihat perkembangan kasus ini ya, bahwa kemudian ada keterlibatan Satgas Mafia Hukum, pemberantasan mafia hukum juga di situ ya, untuk mendorong agar kasus ini bisa dibuka seluas-luasnya, dibuka dan dicari apa sebenarnya kebenaran di balik kasus penggelapan pajak ini. Anda sendiri punya keyakinan tidak bahwa ini akan terungkap sampai ke akar-akarnya? Saya sebetulnya melihat ini suatu hikmah. Ada bayi ajaib yang namanya Gayus Tambunan, ini luar biasa. Kalau tidak ada seorang Gayus Tambunan yang punya rekening 25 miliar. Bukan kalau nggak ada Gayus Tambunan. Kalau tidak ada Susno Duaji tidak terungkap itu Gayus Kasus Tambunan. Nanti dulu. Susno Duaji tidak mempunyai objek untuk rame-rame kalau tidak ada Gayus Tambunan. Masih ada 1000 Gayus Tambunan yang lain. Percaya dengan saya, belum terungkap. Kita tunggu. Oke, Nanti baik. dulu, ya. Ini bisa menjadi entry point-nya begitu ya, saya kasus akan ini ya. sampaikan ya. Oke, silakan. Masalah 1000 Gayus Tambunan atau mau 1 juta Gayus Tambunan. Sebagai sarjana hukum saya kira Bung Henry mesti harus melihat semuanya pasti harus ada fakta hukum. Oh iya dong. Tidak bisa menuduh ya dengan semena-mena. Tetapi yang terpenting perlu saya sampaikan. Kembali tadi pokok persoalan. Gayus Tambunan itu merupakan suatu fenomena dari seorang bawahan yang melihat adanya panutan yang tadi sudah saya sebutkan.
Tapi itu juga kalau di trace back kembali, keputusan itu yang terjadi di pengadilan pajak. Pengadilan pajak yang mengurus urusan yang ratusan miliar, bahkan sampai soal keberatan yang menyangkut mungkin bisa pajak triliunan yang akan dinilai oleh pengadilan pajak. Kalau misalnya ada pengusaha besar yang pajaknya triliunan keberatan, dia juga mengajukan ke pengadilan pajak. Ini ada Bung Ruhut Sitompul ini sebagai wakil rakyat di Komisi 3. Sampai jam detik ini, yang namanya pengadilan pajak ini, jangankan Komisi 3, yang sudah jelas-jelas langsung tuh Mahkamah Agung saja, itu tidak bisa men-touch pengadilan pajak. Sungguh ironis sekali. Komisi Yudisial yang sekarang mestinya harus bisa melacak masuk pada bidang-bidang lembaga peradilan yang tidak bisa melakukan suatu tindakan yang fair di bidang hukum. Kelihatannya kalau saya amati begitu, pada waktu pergantian dari Jimlia Siddiq kepada si Bushro Mengkodas, giginya sudah banyak dipretelin juga kewenangannya. Nah, di sini barangkali Bung Ruhut selaku wakil rakyat ya, saya mohon dengan segala hormat, perlu untuk meninjau kembali pengadilan pajak yang eksklusif, yang untouchable. Ini perlu untuk diperiksa. Mengapa keberatan yang diajukan oleh seseorang yang ditolak oleh saudara Bambang Heru yang sekarang dinonaktifkan, pada waktu dinaikkan di pengadilan pajak dia dimenangkan. Hari ini media Indonesia memuat bahwa keberatan-keberatan pajak itu skornya 4-1. Jadi selalu yang dimenangkan wajib pajak. Nah, dalam posisi ini sebetulnya perlu dinilai bukan wajib pajaknya yang salah. Ya, belum tentu saya katakan. Bukan tidak mustahil pada waktu dilakukan penetapan oleh petugas pajak, sengaja dibuat dalam posisi yang tinggi ketetapannya. Sehingga di situ ada ruang untuk bargaining. Untuk melakukan negosiasi. Antara si wajib pajak dengan si petugas pajak itu. Nah, ketika kemudian sekarang kita kaitkan dengan kasus Gayus Tambunan. Yes. Peranan seperti apa yang dimainkan oleh seorang Gayus Tambunan? Menurut pengamatan saya ya, secara common sense saja. Gayus Tambunan saya yakin tidak bisa memutuskan sendiri karena dia tidak punya kewenangan. Dia kewenangannya melakukan penelahan dalam perhitungan ya dia seorang diplomastan, ngerti masalah akuntansi, hitung-hitungan raja. Dia pasti minta persetujuan kepada atasannya. Minta persetujuan dari atasannya. Untuk semua, apa? Misalnya dalam untuk kasus banding ketika dulu. ada seorang wajib pajak yang mengajukan keberatan, kemudian seperti apa? Iya. Kalau suatu proses yang terjadi dalam pengadilan pajak ini, pasti kalau dalam hal ini karena sudah ditolak dari direktur keberatan dan banding tadi, si wajib pajak itu dalam hal ini pasti langsung kepada pengadilan pajak. Wajib pajak ini saya kira bisa tidak, langsung ke pengadilan pajak loh, untuk bisa, kemudian tetapi melakukan, dia pasti tidak pintar-pintar amat untuk melakukan sendiri lah ya. artinya ada advice lah ya. Dilakukannya ini melalui ahli. Gayus Tambunan apa langsung ke pengadilan pajak? Nah, itu yang perlu diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak ya, dan perlu dikonfirmasikan kepada pengadilan pajak sendiri. Karena ini memang repot. Pengadilan pajak sendiri itu bukan diisi oleh hakim-hakim profesional. Yang duduk di sana kebanyakan malah pensiunan-pensiunan mantan direktur dari Ditjen Pajak. Oke, kalau kita kembali lagi kepada Anda tadi mengatakan bahwa tidak mungkin Gayus Tambunan ini bertindak sendirian, harus mendapat persetujuan. Mendapat persetujuannya itu dari mana? Dari atasannya dan seberapa jauh ke atas persetujuan itu harus diperoleh oleh seorang Gayus Tambunan? Kalau dalam kasus Gayus Tambunan ini, permohonan daripada keringanan pajak itu saya kira sudah ditolak oleh Menteri Keuangan. Karena sudah ditolak, dia ngajukan keberatan. Ngajukan keberatan ini kalau yang untuk kasus Gayus Tambunan ini berbeda dengan kasus yang saya ungkapkan tadi yang Menteri Keuangan ada kasus P21 minta di SP3-kan. Itu berbeda. Oke. Jadi kalau di sini langsunglah si wajib pajak ini karena sudah ditolak mengajukan permohonan keberatan kepada pengadilan pajak. Nah, bahwa prosesnya di pengadilan pajak permohonan keberatan dia dikabulkan ya di dalam banding itu tadi, akhirnya dalam hal ini seakan-akan yang benar kan wajib pajaknya. Oke. Jadi di sini Direktur Jenderal Pajak maupun Menteri Keuangan yang tadinya menolak itu dalam posisi kalah. Sehingga dalam hal ini kalau kemudian wajib pajak tadi kemudian memberikan ucapan terima kasih atau gratifikasi, saya kira by common sense si
benar-benar saja. Cuman Itu bisa aturannya dibuktikan tidak? Seorang pegawai negeri itu atau pejabat itu dalam undang-undang hukum pidana pun tidak boleh menerima gratifikasi. Oke. Jadi mestinya kalau Tapi pada Gayus kenyataannya Tambunan- ada uang 25 miliar yang Ya. berada Nah, di rekeningnya Gayus. persoalannya saya ingin sampaikan bahwa hal yang menyangkut Gayus Tambunan ini persoalannya adalah terkait dengan masalah sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Oke. Seandainya sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak itu sudah mengedepankan transparansi, sehingga setiap orang yang menjadi warga negara ini kalau memperoleh uang, melakukan transaksi beli mobil, beli rumah, langsung bisa dicatat, itu nggak akan terjadi. Pada waktu Gayus Tambunan menerima uang, dia beli rumah di Kelapa Gading misalnya 2 miliar misalnya, atau beli mobil berapa, itu langsung ketahuan. Nah persoalannya sekarang ini karena sistem reformasi perpajakan yang sudah diramaikan sejak 2007-2008 sampai detik ini, yang menghabiskan uang sampai triliunan, ternyata kebobolan. Jadi ini amburadul. Oke, baik. Itu dari sisi pajaknya. Nah, kemudian kan Pak Susno juga mengatakan bahwa sebenarnya ini ada sindikasi begitu ya. Selain melibatkan pajak, juga ada unsur jaksanya, ada unsur hakimnya, dan juga ada unsur polisinya. Sejauh mana sebenarnya penelusuran dari Pak Susno mengenai hal ini? Sebetulnya kita ini larut dengan persoalan nama Gayus Tambunan dan larut dalam kasus ini. Sebetulnya kasus Gayus Tambunan ini hanya merupakan pintu masuk bagi kita. Ya, ini satu gong dibuka, pintunya lebar untuk melakukan reformasi, untuk melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk sistem seperti apa dikatakan tadi, terkait dengan mafia hukum, baik di institusi di lingkungan pajak, kejaksaan, kepolisian, bahkan di lingkungan advokat juga. Karena ternyata katanya si HH itu adalah advokat. Ya. Nah, kita harus berbenah diri semua dengan menggunakan ini sebagai pintu masuk untuk melakukan reformasi ke depan untuk kepentingan bangsa, bukan sekedar untuk kepentingan institusi Polri atau Direktorat Jenderal Pajak, gitu loh. Dan harus dibuktikan tentunya. Apakah kemudian Pak Susno sejauh ini sudah mengumpulkan bukti-bukti yang Jangan relevan terkait bebankan dengan Susno Dwaji untuk membuktikan itu, kewajiban kita semua, kewajiban institusi Polri untuk membuktikan itu. Beliau ini hanya membuka pintu masuk dan sudah menjadi dirinya sudah menjadi korban. Ditembak dengan peluru ini gak kena, dihantam lagi cari peluru lain, tembak lagi. Kalau memang kebenaran itu tetap aja akan muncul gitu. Jadi jangan dibunuh setiap ada orang yang berusaha untuk memperbaiki bangsa ini. Iya, itu pesan tapi katanya saya. Pak Susno juga sudah menyiapkan peluru sebanyak 3 brankas nih katanya. Ya, kalau memang kita sampai lihat ditembak nanti. lagi gitu oleh Kita Mabes lihat Polri. nanti. Istilahnya seperti itu. Nanti akan kita bahas sesaat lagi. Kita harus break terlebih dahulu pemirsa. Forum Today's Dialogue akan segera kembali. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Saya akan melanjutkan dengan Pak Henry. Pak Henry, tadi kan saya mengatakan bahwa apa betul nih Pak Susno sudah menyiapkan ada 3 brankas gitu yang memang akan dijadikan peluru-peluru baru gitu. Artinya untuk melawan balik kalau misalnya memang ia ditekan terus oleh Mabes Polri. Setiap orang apabila merasa dizolimi, ya, semut aja kita injak gitu, dia pasti akan meronta untuk menyelamatkan dirinya, kan begitu ya. Apalagi dia merasa saya sudah melakukan sesuatu untuk kepentingan bangsa. Kemudian kok saya dizolimi, bahwa ada berapa brankas itu soal lain. Saya belum pernah menghitung brankas itu. Tapi kalau sudah 13 brankas mungkin masih kurang. Iya, tapi sekarang Pak Erisman mengatakan bahwa sebenarnya Pak Susno ini juga bagian dari maklar kasus. Buktikan. Tapi apa yang dinyatakan oleh Pak Susno, kebenaran bahwa yang tadinya tidak ada, ternyata bau-baunya ada. Kemudian ada ketidakberesan. Kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ditahan. Tadi yang tidak ada loh. Oke, nah sekarang kalau dikatakan bahwa bagian dari maklar kasus, siapa-siapa maklar kasusnya, kok Pak Susno merupakan bagian dari maklar kasus itu. Kemudian perannya di dalam maklar kasus itu seperti apa? Pak Erisman bilang katanya ada buktinya. Kalau memang iya, kenapa baru dilontarkan sekarang? Kan begitu. Ketika beliau membuka adanya maklar kasus atau adanya mafia hukum, kok baru sekarang? Kok tidak kemarin-kemarin? Artinya sekarang, seperti yang saya katakan sejak awal, mencari-cari kesalahan, menembakkan peluru ini, nggak mempan tembak peluru ini lagi. Kalau bisa mungkin kalau etis mungkin bom langsung ditembakkan ke beliau itu. Oke, baik. Pak Ruhut melihatnya seperti apa? Apakah kemudian salah misalnya dari pihak Mabes Polri, dari Pak Erisman dan juga Pak Edmond Ilyas kemudian untuk menuntut balik atas pencemaran nama baik? Dulu. Apakah salah Pak Susno mengungkap itu dulu? Itu dulu jangan apakah salah Mabes Polri
menuntut Pak Susno. Apakah salah Pak Susno membuka ini untuk publik itu dulu? Oke, Ya, gimana jadi, Pak Ruhut melihatnya seperti apa? Jadi begini, saya waktu di era Orde Baru, saya banyak dapat pembelajaran. Saya kebetulan dulu juru bicara negara termuda, Manggala BP 7 Pusat. Saya ingat sekali salah satu widya iswara saya almarhum, ya kebetulan Pak Sujono Mardani. Saya ini dulu kayak adik-adik kita nih mantan aktivis. Saya ingat dia katakan begini, saudara Ruhut, ini di Istana Bogor nih waktu saya dikasih pembekalan, saudara jangan melawan arus, tapi ikuti arus itu dan perbaiki. Inilah Mabes Polri yang nggak bisa terima dengan Susno Duaji. Oh, karena melawan arus itu dia. Kenapa? Dia dulu siapa? Komandan orang pertama di Barreskrim. Betul nggak? Kenapa nggak dibongkar? Tapi udah sakit hati dia dilengserkan. Oh, nggak boleh, karena nggak boleh. sebentar, Nggak boleh. karena cecak dan buaya. Sebentar, ya. Oke. Ingat loh, Bibit Chandra kita juga belum tahu. Saya ingin mengingatkan, Bibit Chandra kita Sudah juga belum tahu. P21. Sudah P21. Sebentar Lantas dulu. dihentikan penuntutannya. Sebentar dulu. Akhirnya setelah ditahan keluar karena Facebook. Susno Duaji itu yang saya katakan menangani kasus suka bola lambung, nggak pernah selesai. Kenapa? Waktu Bibit Chandra dijadiin tersangka, ini tindak pidana korupsi, tahan dong. Nggak ditahan. Peran-peran Oke. Susno Duaji Sebentar, bagaimana? dia bosnya Serse. Tapi setelah kawan ini kita pengacara Hen, jago warawiri. Oh, jago. Ya, Aku lebih kita jago dari paling kau jago, soal Bos. itu. Kita Soal paling itu aku jago. lebih jago Ini dari fakta. kau itu. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Bibit Chandra dengan pengacaranya seperti kami ini jago, terbentuk opini Facebook 1 juta lebih. Betul tidak? Bukan Ya, itu, sebentar karena dulu. desakan Nggak, dari tim janganlah. 8 yang dipimpin Inilah oleh Bima Henry. Nasution Kita yang sekarang beri Henry dari menyatakan tadi ngomong penyesalannya aku itu. diem aja. Giliran gua ngomong dipotong-potong. Ya, jadi intinya Sabar, apa? Bos. Intinya apa Pak Ruhut? Jadi intinya begini. Intinya apa Pak Ruhut? Ya, hukum harus ditegakkan. Pak Henry tadi bilang ini persoalan mudah, jangan dipersulit. Yang persulit Susno Duaji kok. Kenapa? Hormati lembaga kepolisian, siapapun orangnya. Saya lihat dia udah berpolitik. Keliling-keliling warawiri SMS kerjanya muji Bambang Hendarso sebagai Kapolri. Tapi lingkungan Bambang Hendarso dia Oke. bilang para pengkhianat. Gimana? Itu Ini nggak baik. udah Kita kasih bicara kesempatan tentang ke Pak pribadi Henry Susno dulu. Duaji, Bukan, ya, bukan, Fer. bukan. Silakan, Pak Ini Henry. enggak. Bukan di sebentar sini dong, bukan ya. forum untuk mencerca pribadi Susno Duaji, bukan forum untuk itu. Ya Oke, kita harus sekarang pada fair. kenyataannya sekarang kan Ya. Pak Susno minta perlindungan nih ke Komisi 3 Ya, DPR. itu. Nah, perlindungan seperti Dan apa yang kapasitas bisa sebagai Ya, wakil diberikan? rakyat. dia lagi nanya aku, Hen, sabarlah. Ya, Oke, silakan Pak Ruhut. Langsung dijawab. Sebelum kami kita break. Komisi 3 ada 55 orang. Kami biar politisi, kami lihat dulu gimana ini ceritanya. Karena itu kami melihat masalah ini seperti lihat anak gadis. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Oke. Kami nggak terpengaruh dengan Susno. Dia mau minta perlindungan ya kita terima aja dulu. Tapi seperti saya katakan, kita akan undang yang terkait dengan masalah ini. Dan kaitan dengan saudara Gayus Tambunan ini, jujur aja, mau Gayus siapapun yang terkaitan dengan ini harus dihukum seberat-beratnya. Setuju? Oke, baik. Jadi Kita akan Gayus lanjutkan. Tambunan, ini akunya orang Batak. Tapi Gayus bersalah, Oke. hukum seberat-beratnya. Jangan kasih bola lambung. Nah, karena itu kebetulan kasusnya si Gayus Tambunan ini pimpinannya Susno Duaji. Kok baru sekarang ngoceh setelah lengser? Oke, Pak Ini yang Henry, kita Pak Henry pusing. silakan tanggapan Anda sebelum kita break. Oke, Pak Susno Duaji meskipun sebagai Kabar Reskrim berada dalam satu sistem di dalam institusi Mabes Polri. Di Mabes Polri itu decision maker itu ada 5. Kapolri, Wakapolri, Irwasum, Kabar Reskrim dan Kabar Intelkam. Oke. Seorang akan bergerak sendiri, daya angkatnya tidak kuat. Tapi begitu beliau ada di luar, karena sejak masih di dalam pun beliau sudah mengupayakan, sudah menunjukkan dedikasinya untuk membongkar kasus-kasus terkait dengan mafia hukum. Kita lihat track record sejak masih Kapolda Jabar. Setelah di luar, ketika ini diangkat, dibantu beban mengangkatnya itu oleh publik, dibantu oleh Satgas, dibantu oleh segala macam kekuatan masyarakat. Jadi bukan dikatakan ketika di dalam beliau tidak punya niat, tidak mempunyai daya. Ini harus dipahami oleh publik. Oke, Begitu. baik. Boleh Kita aku harus potong? break terlebih dahulu, biar- akan kita lanjutkan ya oke, setelah nanti kita pariwara berikut lanjutkan. ini. Pemirsa Makasih. tetaplah bersama kami.
Iya. Baik, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Saya akan lempar sekarang kesempatan kepada audiens untuk ikut terlibat dalam diskusi ini. Ada pertanyaan, saya langsung ke penanya pertama. Tadi di sebelah mana, silahkan. Ya, langsung berdiri, nanya namanya siapa dan jawabannya, maksudnya pertanyaannya singkat saja. Selamat malam, nama saya Vibigas Pradipta dari UPN Veteran Jakarta. Yang saya ingin tanyakan kepada Bang Ruhut sebagai pakar hukum juga, apakah Abang optimis dengan masalah ini akan terungkap secara jelas, transparan, dan pelakunya bakalan dihukum mati, pantas dihukum mati seperti itu. Oke. Terima kasih. Gitu. Baik, terima kasih. Langsung kita ke penanya berikutnya. Silakan langsung. Singkat dan padat, silakan. Nama saya Abi Sebahan dari kami UNJ. Memang nama Gayus itu fenomenal ya. Yang pertama Gayus yang Senturi itu, yang kedua sama Gayus hari ini. Bedanya yang satu itu dia itu membela kepentingan rakyat, yang satu perampok uang rakyat. Itu yang pertama. Yang ingin saya tanyakan ke Bang Ruhut ya. Pertama, ketika orang itu dizolimi, pastinya dia itu membela diri dong Bang. Itu yang pertama. Bagaimana peran tadi Komisi 3 dalam itu melindungi sebagai warga atau mantan pejabat aktif ya di Polri. Kemudian yang kedua ke pengacara Pak Henry ya. Langsung. Saya setuju kalau misalnya jangan dikambing hitamkan Pak Susno itu ya. Karena memang ketika borok ini sudah dibuka jelas gitu. Semua penegak hukum ada keterkaitan antara tadi ya Dirjen Pajak. Oke. Singkat ya. Sudah kita tangkap maknanya. Langsung kita berikan kesempatan kepada Pak Ruhut dan juga Pak Henry untuk langsung menjawab. Pak Ruhut, gimana tanggapannya? Jadi ini pertanyaan yang dua-dua adik kita ini baik ya. Hukum harus ditegakkan, kita negara hukum. Saya katakan tadi jangan melawan arus. Susno Duaji pernah bintang 3 dan sekarang masih bintang 3 loh, belum pensiun. Pernah punya jabatan yang strategis. Kenapa pada waktu itu dia tidak ikuti arus itu dan dia benahi kalau memang ada yang tidak baik di lingkungan kepolisian. Dia harus ingat dia punya rumah, dalam hal ini lembaga penegak hukum kepolisian. Tadi kan Dia sudah harus dijelaskan benahi. oleh Pak Henry seperti apa kondisinya. Bukan, nggak bisa dia bilang gitu. Kenapa? Ini yang kaitan dengan Pak Henry, kaitan tugas daripada Komisi 3. Saya pertama ini, aku ini baru 5 bulan jadi anggota DPR. Pertama RDP, saya yang mengejar menanyakan kaitan dengan mafia kasus Markus. Bahkan saya tambahkan Mickey Mouse lawyer yang disiapkan oleh oknum-oknum polisi termasuk Susno Duaji. Oke, baik. Tapi Anda lihat di TV, itu pertanyaan aku yang di TV kalian lihat sering diulang-ulang. Lillahi ta'Allah. Oke Pak Ruhut. Wah dia kayaknya membela banget. Oke. Tapi semenjak lengser rumahnya ibarat mau ngejar tikus. Tikus mau dibunuh, rumahnya yang mau dibakar. Jangan, lembaga kepolisian harus kita jaga, kita hormati. Ingat Susno harus ingat Tribuana. Oke. Baik, kalau begitu langsung ke Pak Henry. Bagaimana Pak Henry? Apa yang dikatakan oleh Ruhut mungkin tidak perlu saya tanggapi karena nggak nyambung itu. Karena kalau ikut arus, ikuti arus, perbaiki, itu hanyut, yang ada hanyut. Daripada hanyut, ya istilah Susno yang sering saya dengar, lebih baik bercerai untuk kebaikan daripada bersatu dalam ketidakbaikan. Itu aja. Oke, baik. Kalau boleh sekarang saya ke Pak Hadi Negoro, bagaimana Anda melihat, optimis tidak bahwa kasus ini akan terungkap sejelas-jelasnya? Saya selalu mempunyai pemikiran yang optimis. Karena optimis itu bagian daripada jawaban. Kalau kita pesimis itu sudah bagian daripada masalah. Optimis itu bagian daripada iman, Pak. Optimis itu bagian daripada jawaban. Oke. Jadi di dalam hal ini saya kira persoalan ini hikmah positifnya besar. Bukan hanya semata-mata di institusi Polri. Khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Seperti saya ungkapkan tadi. Maka dalam hal ini pasti Menteri Keuangan maupun Direktur Jenderal Pajak sebagai penanggung jawab otoritas fiskal itu melihat fenomena Gayus Tambunan ini yang saya yakin pada hari-hari ini pasti sangat prihatin
dan worried kalau sampai sebagian besar wajib pajak nanti menggunakan alasan Gayus Tambunan terus Jangan pada sampai itu terjadi. terlambat membayar pajak. Oh enggak, ini repot. saya ingin potong dulu. Baik. Kita Kepada harus tutup. semua kita masyarakat, saya mohon tetap bayar pajak. Ingat, ya, negara kita bisa besar. Jangan karena Ya, Gayus oke. Tambunan 1-2 orang kita nggak bayar pajak. Baik. Saya mohon bayar pajak Baik. dan Susno kalau memang dia benar hadapi yang Oke, pernah membesarkan dia lembaga kepolisian. Ya, oke, hadapi. baik. Ya. Oke, sayang sekali Saya waktunya setuju. sudah habis. Saya setuju bahwa Harus saya potong dari dulu tadi Pak saya Hadi katakan Negoro. bahwa pajak ini Oke. barangnya rumah tangga harus Oke. dibayar. Tetapi kalau Baiklah, ada dan oknum-oknum yang berakhir melakukan sudah kesalahan, Today's Dialogue untuk harus malam dibayar. hari ini karena waktu kita sudah habis. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya pada malam hari ini juga kepada audiens yang telah bergabung bersama kami, dan pemirsa demikianlah Forum Today's Dialogue. Sampai jumpa.